Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakri, saya guru di MTS An-Nawawi Tanara yang terletak di Komplek Masjid Agung Tanara, Kampung Tanara, Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab, Win Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktek video pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Siap, semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat selalu. Siap, semangat. Baiklah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat belajar kembali dengan materi mata pelajaran yang sama, yaitu Akidah Akhlak. Untuk lebih memudahkan kita dalam belajar selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita awali belajar kali ini dengan membaca doa. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin untuk membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan dibacakannya doa kita semua dimudahkan dalam belajar untuk selanjutnya. Selanjutnya, sebelum memulai lebih lanjut mata pelajaran kita kali ini, silahkan, sudah siap bukunya di atas meja? Ya. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Yang disebut namanya silahkan acungkan tangan dan ngomong hadir ya. Anggi Pranata, Bayu, Elisia Aprilia, Elis, Fahrudin, Piko, Haikal Baihaki, Hayatus Sabila, Mila Eki, Muhammad Fikri, Nur Rosita, Rehan, Randy, Sabila Marisa, Sarmila Marsia, Siti Kania, Umar Pratama. Ya, oke. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dimudahkan untuk belajar. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, kita akan mempelajari tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam, dengan submaterinya dampak sosial media. Ada yang tahu contoh media sosial? Ada yang tahu contoh media sosial? Apa? Selain itu?
Ya. Apalagi? Ada yang punya itu? Bukan hanya tahu ya, tapi kalian punya ya. Ya. Dimana sebelumnya pada minggu yang lalu kita pernah mempelajari itu. Ya, kita pernah mempelajari itu. Sekarang hari ini kita akan mempelajari dampaknya media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial itu ada dua dampaknya. Yang pertama itu adalah dampak positif dan yang kedua itu adalah dampak negatif. Sekarang tujuan belajar kita yaitu agar peserta didik dapat menjalankan adab bersosial media dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan dampak positif sosial media dan dampak negatif sosial media. Selanjutnya, ada yang punya medsos nggak? Punya. Selain itu, siapa aja yang punya? Punya medsos? Manfaatnya apa? Untuk belajar. Untuk belajar. Yang laki-laki punya medsos kan? Bermanfaat nggak medsos? Bermanfaat. Ya, masih ragu-ragu untuk lebih meyakinkan kalian bahwa memang dampak positif dari sosial media itu ada dan dampak negatifnya juga ada. Kita bisa perhatikan tampilan layar. Ya. Yang pertama sebelum ke dampaknya kita pahami dulu pengertian media sosial. Apa itu media sosial? Ya, itu pengertian media sosial. Ya, sebagaimana sebelumnya pernah kita contohkan bahwa contoh media sosial itu adalah salah satunya Facebook. Ya, itu salah satu contoh media sosial. Dari media sosial yang kalian miliki, itu ada dampak positif dan negatifnya. Apa itu dampak positifnya? Tadi kalian sudah menjelaskan sedikit bahwa salah satunya fungsinya untuk belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ternyata sudah ada yang memahami tentang dampak positif sosial media. Lebih lanjut, Bapak akan jelaskan melalui tampilan layar di depan. Silahkan perhatikan, ya. Ini dampak positif sosial media. Sebelumnya, di tulisan yang di depan ini, silahkan acungkan tangan yang merasa. Tulisan ini nggak kebaca? Oke. Nggak kebaca ya? Kurang jelas ya? Ya. Kamu bisa pakai yang ini. Ini sama saja dengan tulisan yang di depan ya. Nggak jelas ya? Kurang jelas, sedikit buram. Ya. Ada lagi mungkin yang merasa tulisan ini agak buram gitu? Nggak ada? Nggak ada? Yakin? Yakin? Oke, alhamdulillah. Berarti dalam satu kelas ini cuma 2 orang yang sedikit kurang membaca tulisan ini. Ya, dari satu kelas ini cuma 2 orang. Ya nggak apa-apa. Itu nanti kamu silahkan baca juga ya di situ ya. Sementara yang lain bisa sambil melihat yang di depan. Oke?
Dampak positif sosial media. Dampak positif sosial media. Ya. Yang pertama apa? Media belajar online. Nah, tepat sekali seperti yang kalian jelaskan sebelumnya, bahwa dampak sosial media itu adalah positifnya untuk belajar online. Yang kedua, ketiga, dampak positif sosial media itu adalah seperti yang telah kalian baca juga, itu adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang benar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitona yang zagu bainahum. Inna syaitona kana lil insani aduwam mubina. Yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, ini yang harus bisa dilaksanakan oleh para peserta didik. Bahwa manfaat dari sosial media itu adalah untuk menyampaikan informasi yang benar. Jadi informasi yang benar itu harus disampaikan. Dampak yang selanjutnya. Nomor 4. Merasa kayak gitu nggak? Ketika kalian punya medsos, pede gitu. Ngerasa kayak gitu nggak? Ngerasa ya? Yang kelimanya apa? Yang kelimanya? Menjalin silaturahmi. Yang keenam, yang ketujuh, delapan, setelah tadi kita baca bersama, kita cari informasi bersama bahwa dampak sosial media itu adalah salah satunya untuk belajar. Nah, setelah dampak positif itu ada dampak negatifnya. Ya, sosial media itu ada dampak negatifnya yang benar-benar harus dihindari. Apa itu dampak negatifnya? Yang pertama adalah bisa diulangi? Menjadi pribadi yang malas kecanduan. Ada yang merasa kecanduan medsos? Ada. Yang kedua, Sikap peduli dengan lingkungan. tidak peduli dengan lingkungan. Itu yang kedua. Yang keempatnya itu sulit berkomunikasi. Kenapa ini? Katanya sosial media itu memudahkan komunikasi. Ini kok nomor 3 itu sulit komunikasi. Maksudnya adalah kita terbiasa menggunakan medsos untuk berkomunikasi. Ketika dia berkomunikasi secara langsung, karena dia terbiasa berkomunikasinya lewat medsos, dia akan sedikit kesulitan berkomunikasi secara langsung. Ngobrol kayak gini nih akan sulit. Itu dampak negatifnya. Karena dia terbiasa ngobrol lewat medsos. Yang selanjutnya, dampak negatif sosial media nomor 4. Melemahnya sikap sosial. Ya, karena terbiasa di HP, main HP, jadi hubungan sosial yang seharusnya berkumpul bareng, ngobrol ini tidak dilakukan, hingga akhirnya melemahnya sikap sosial.
Dampak sosial media yang kelima yaitu apa? Sumber berita. Nah, ini yang benar-benar harus dihindari. Karena dampak sosial media itu adalah salah satunya sumber berita hoax. Pernah membaca berita-berita yang bohong? Banyak sekali kan? Ya, itu salah satu dampak negatif sosial media. Ya, sumber berita hoax. Yang selanjutnya, yang keenam. Nah, ada yang namanya carding. Carding itu adalah kejahatan dunia maya yang bertujuan untuk menghack kartu kredit seseorang. Bertujuan untuk membobol akun bank seseorang. Itu. Nah, selanjutnya itu cyberbullying. Apa itu? Mengolok-olok teman lewat Facebook. Ribut lewat Facebook. Hingga tersebar dibaca oleh seluruh orang yang membuka medsos, ya kan? Ya, yang selanjutnya itu kejahatan ya, membuat konten bertujuan untuk suatu kejahatan konten. Yang ketujuh, dampak negatif sosial media itu adalah, ada yang tahu apa itu pornografi? Enggak tahu? Yakin enggak tahu? Ya, dampak negatif dari sosial media itu pornografi. Seperti ada seseorang yang menyebarkan aurat yang seharusnya dalam Islam itu adalah aurat itu harus dilindungi. Untuk laki-laki, auratnya laki-laki itu harus tertutup dari atas pusar sampai bawah. Itu secara itu menurut pandangan Islam. Kalau perempuan, sampai ujung kaki. ya itu auratnya perempuan harus tertutup. Ini mah pengen terkenal lewat medsos, pengen banyak yang like, kemudian dia membuat sebuah konten porno. Ingat, laki-laki itu suka yang seperti itu. Dan perempuan juga suka yang seperti itu, hingga akhirnya ada yang namanya kegiatan pornografi di medsos. Pernah melihat? Pernah? Iya, ini adalah dampak negatif dari sosial media itu adalah pornografi. Ini yang harus dihindari. Yang ke-9 itu adalah penipuan. Memanfaatkan akun medsos untuk menipu. Selanjutnya, setelah penjabaran materi tadi, Bapak akan menampilkan kisah nyata yang memang sosial media itu ada dampak negatif yang dilakukan oleh para siswa. Ini adalah kegiatan real, kejadian real, berita nyata bahwa memang dampak negatif sosial media itu ada. Bisa kita simak videonya. Konsistensi diri di media sosial, khususnya bagi para remaja, kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia maya dan mana dunia nyata. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial. Data yang kami himpun, ada 93% remaja yang menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial.
Remaja yang kecanduan media sosial menghabiskan 9 jam sehari hanya untuk bermedia sosial. Dan mirisnya, ada 43% anak muda yang sedih karena unggahannya tidak disukai. Tak dipungkiri, media sosial telah mendominasi hampir sebagian besar kehidupan masyarakat, tak terkecuali anak dan remaja. Sayangnya, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menyebabkan remaja mengalami masalah mental. Yang sering kali terjadi dampak negatifnya adalah ketika anak bisa akhirnya membandingkan dia dengan orang lain. Nah, ini membuat anak remaja menjadi tidak confidence, menjadi ya tadi rendah diri, self esteemnya menurun, akhirnya dia juga mengurung diri. Daya tarik media sosial membuat remaja betah berlama-lama di depan gadgetnya. Main medsos biasanya hampir setengah harian sih. Ya, medsos itu buat komunikasi, ngeposting sama untuk mencari inspirasi dari orang lain gitu. Pemirsa, di tengah gempuran media sosial di kalangan remaja, masih ada loh pelajar yang bisa berprestasi. Siapa dia? Yuk ikut kita ngobrol langsung. Halo Femi. Halo. Apa kabar? Gimana kelasnya hari ini? Hari ini seneng-seneng aja sih. Jadi aku pastiin bahwa di jam malam itu aku akan belajar terus, nggak ada distraksi. Kamu punya kesadaran masing-masing, punya kesadaran bahwa hidup itu nggak cuma untuk kesenangan tersendiri, tapi juga perlu ada tujuannya kayak untuk belajar dan lainnya. Jadi juga harus bisa atur kontrol perasaan, atur hawa nafsu, atur ego. Kehadiran media sosial seharusnya bisa menambah semangat untuk mempelajari hal baru. Komunikasi efektif antara orang tua dan anak menjadi kunci mencegah efek buruk media sosial. Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Raga Firdaus Anyus melaporkan. Ya, dari tontonan video tadi itu ada sumber masalah bagi para siswa akibat penggunaan media sosial. Ya. Sumber masalahnya itu apa gitu. Jadi contoh kegiatan yang memang itu adalah masalah bagi siswa itu apa? Ada sumber masalahnya. Bapak akan membuat kelompok diskusi ya. Silahkan diskusinya apa? Dari apa yang telah tadi ditonton dari video itu, dari tayangan sebelumnya, silahkan diskusikan. Cari sumber masalahnya apa, penyebabnya apa, dan cara menghindarinya bagaimana. Ya, ini Bapak katakan ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4. Silahkan diskusikan masalahnya itu apa gitu. Ya, silahkan diskusikan masalahnya apa, catat di buku, kemudian kalian presentasikan. Ya, kemudian kalian jelaskan faktor penyebabnya apa, begitu ya. Siap? Bisa dilaksanakan? Ya. Ya, ini. Apa tuh? Ya, coba tulis dikit-dikit. Apa? Oh, Mila. Piki.
Setelah kalian tadi mendiskusikan terkait dengan dampak sosial media, sekarang silahkan kalian presentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan. Ya, sekarang kalian presentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan. Nah, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Silakan acungkan tangan. Kelompok satu yang mana? Ini, ya. Kelompok 1, hasil diskusi kelompok 1. Kelompok 1, hasil diskusi kelompok 1. Masalahnya kecanduan media sosial. Penyebabnya tidak ada kontrol orang tua dalam menggunakan media sosial. 3. Cara menghindari. Matikan notifikasi HP. Dari hasil diskusi kelompok 3, masalah dari sosial media yaitu kecanduan media sosial, penyebabnya tidak ada kontrol dari orang tua dalam menggunakan HP. 2. Sering menggunakan HP di dalam kelas. Tips menghindari media sosial. Pahami kegunaan sosial media. Matikan notifikasi. Hindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur. Kurangi kebiasaan main HP di pagi hari. Pertanyaan selanjutnya, dampak positif sosial media dalam dunia perdagangan dapat dimanfaatkan untuk A. Iklan atau promosi, B. Hacking, C. Pembajakan akun, D. Menyebar data pribadi. Apa jawabannya? Apa? A. Jawabannya A. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Akhirnya, materi kali ini telah kita bahas sampai tuntas hingga kalian menjawab pertanyaan dan mengevaluasi diri sendiri, ya. Hingga akhirnya dapat Bapak simpulkan bahwa dampak sosial media itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif itu harus dihindari, seperti kegiatan pornografi itu harus dihindari, penipuan ya itu harus dihindari. Sedangkan dampak positifnya itu harus dilaksanakan, seperti belajar online. Apalagi selain belajar online, sarana untuk menyebarkan informasi benar. Akhirnya dari Bapak cukup, sampai ketemu minggu depan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.